Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah channel YouTube Yayasan Al-Mu'afah, yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat, mendapat ampunan, kasih sayang, keberkahan, keridhaan, kemuliaan, sekaligus mendapat kemantapan iman, Islam dan ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan sebuah amalan yang dilakukan pada saat malam nisfu Sya'ban, yaitu dengan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Yang kaifiat ini diajarkan oleh Al-Habib Hasan bin Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Mudah-mudahan kita semua bisa memakmurkan, mengisi malam yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu malam nisfu Sya'ban, dengan berbagai macam ibadah. Salah satunya adalah dengan ibadah yang banyak dilakukan, diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita. Wabil khusus di tanah Betawi ini, orang pada malam nisfu Sya'ban kumpul di masjid, di musola, di majlis-majlis, ya, dengan sholat berjamaah, membaca surah Yasin 3 kali balik, dengan harapan diberikan panjang umur, sehat afiat, dalam taat, iman dan takwa, dan luas rezeki, jauh dari bala, fitnah, penyakit dan musibah, serta di akhir hayat mendapat husnul khatimah. Mari kita ambil bagian diri kita untuk memakmurkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadah, karena pada hakikatnya tanda orang dapat taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala ketika dia melewati, berada di malam atau hari-hari yang penuh keutamaan, maka dia melakukan ibadah pada malam itu. Adapun kaifiat pembacaan surah Yasin 3 kali berikut Fatihah dan juga doa-doanya adalah sebagai berikut. Setelah melakukan sholat maghrib berjamaah, selesai wirid kuntet sejenak, kita lakukan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Karena keutamaan melakukan sholat ba'diyah maghrib sangat besar sekali, sehingga dalam thariqah Tijaniyah, bila kita sholat maghrib tetapi berhalangan tidak melakukan sholat ba'diyah maghrib, maka hendaknya ditambal ba'diyah maghrib itu dengan membaca sholawat pati sebanyak 150. Saking besar keutamaan sholat ba'diyah maghrib, makanya jangan sampai ditinggal sholat ba'diyah maghrib. Setelah ba'diyah maghrib, kita kumpul. Yang pertama, kita baca surah Al-Fatihah dan Yasin dengan niat mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita panjang umur, sehat afiat dalam taat dan ibadah, serta istiqomah dalam kebaikan. Al-Fatihahnya tartibnya seperti ini. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anna Allah Ta'ala yutilu a'marana fi sihatin wa afiyah, wa yuwaffiquna likulli amalin mardiyin wa ta'ah, wa yaj'aluna min 'iyalis salamah, wa yahfazuna wa yar'ana birri'ayatit tammah ma'al huda wat taufiq wal istiqamati wat tasdiq bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Lalu baca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai selesai. Wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Lalu baca doa sekali. Yang doa bacanya Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaik. Setelah baca doa tersebut nanti akan disebutin di belakang. Setiap baca Yasin ditutup dengan doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaik. Yang kedua, kita baca surah Fatihah dan surah Yasin dengan niat Allah jauhin diri kita, keluarga kita dari bala, fitnah dan musibah, serta Allah berikan kepada kita keluasan rezeki yang halal, barokah bagi kita dan keluarga kita. Al-Fatihahnya sebagai berikut. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biniyatil qabul wa tamami kulli suli wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin ويرزقنا أولادا صالحين وبنات صالحات والعصمة من الآفات والعاهات ويجعلنا ميسرين في الأرزاق الطيبات المباركات ومرتفعين في المراتب والدرجات وبنية أن الله يدفع البلاء والوباء والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Disusul dengan doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaik. Yang ketiga, kita baca suratul Fatihah dan surah Yasin dengan niat Allah jadikan hati kita kaya dengan perangai baik, jauh dari hasud, dengki, riya, takabur dan ujub, serta kita mohon ketetapan iman dan Islam dan mendapat husnul khatimah, penutup hidup yang baik. Ya, kita baca tartib Fatihahnya. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yuslihu qulubana wa qawalibana bil birri wal ihsan wa yuthbitu lana al-islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bijahi sayyidi waladi adnan wa yafaduna min syarri ahli zaman وفتنة الشيطان وحسد الأهل والجيران ويجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويختم لنا بحسن الخاتمة بسر الفاتحة. Baca Al-Fatihah dan surah Yasin. Setelah surah Yasin ditutup dengan doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaik. Adapun doa setelah membaca surah Yasin di malam nisfu Sya'ban, ini dia ya yang disebut doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaik. Setiap Fatihah dilanjut dengan Yasin, dilanjut dengan doa setelah
membaca surah Yasin. Terlebih dahulu baca istighfar ya. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya dal manni wa la yumannu alaik, ya dal jalali wal ikram, ya dat tawli wal in'am, la ilaha illa anta zahral lajin wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtana indaka fi ummil kitab ashqiya aw mahrumin aw matrudina aw muqattarina alaina fi arzaqina famhu Allahumma bifadlika syaqawatana wa hirmanana wa tardana wa taqtira arzaqina وأثبتنا عندك في أم الكتاب شهداء مرزوقين موفقين للخيرات فإنك تقول في كتابك الذي أنزلته يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يبرك فيها كل أمر حكيم ويبرم نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت العز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Nah, adapun bila dilakukan secara berjamaah cukup satu orang baca dan yang lain jamaah mengaminkan doa ini ya, dibaca oleh para ulama, para salihin di malam nisfu Sya'ban. Doa tersebut memiliki keutamaan besar, catatan pahala, catatan dokumen alam semesta yang bakal dicatat oleh Allah Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, rezeki yang luas jauh dari bala, mendapat husnul khatimah dengan niat yang kita tujukan di malam yang penuh dengan keagungan tersebut. Adapun arti daripada doa itu ya dal manni, Allahumma ya dal manni wa la yumannu alaik. Artinya, ya Allah pemilik anugerah, tidak ada yang memberikan anugerah kepada engkau. Wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai yang memiliki kekuasaan dan segala kenikmatan, tiada Tuhan selain engkau. Engkaulah penolong para pemohon pertolongan, pelindung para pencari perlindungan, pemberi aman bagi yang dalam ketakutan. Ya Allah, seandainya kami telah ditakdirkan di sisimu dalam ummul kitab sebagai orang yang celaka atau terhalang dari kasih sayangmu, atau bahkan tertolak dan sempit rezeki, maka hapuskanlah semua itu. Hapuskanlah ya Allah dengan anugerahmu celaka kami itu, terhalangnya kami itu, tertolaknya kami dan kesempitan dalam rezeki kami, dan tetapkanlah kami di sisimu dalam ummul kitab, dokumen alam semesta, sebagai orang yang beruntung, luas rezeki dan memperoleh taufik dalam melakukan kebaikan. Sungguh engkau telah berfirman dalam firman-Mu yang pasti benar, di dalam kitab-Mu yang suci, yang telah engkau turunkan dengan lisan Nabi-Mu yang terutus, yaitu Nabi Muhammad. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendakinya, dan di sisi Allah terdapat ummul kitab. Wahai Tuhan kami, demi keagungan yang tampak di malam pertengahan bulan Sya'ban nan mulia,
saat segala perkara yang ditetapkan dibedakan. Hapuskanlah dari kami segala bencana, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Engkaulah yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Sesungguhnya Engkau maha agung, maha mulia. Semoga Allah melimpahkan solawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, juga solawat dan salam yang tercurah kepada keluarga, para sahabat beliau. Amin. Ya, doa ini sangat memiliki munasabah dengan permohonan kita di malam yang penuh dengan keagungan ini. Mayoritas ulama menyatakan bahwa perayaan malam nisfu Sya'ban diperingati menjelang bulan Ramadan, seakan-akan bulan Sya'ban itu menjadi fase pemanasan beribadah untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu an mengatakan dalam kitabnya Madhabi Sya'ban, man awwada nasahu fihi bil ijtihad faza fi ramadhana bi husnil i'tiyad. Siapa saja yang berupaya membiasakan dirinya sungguh-sungguh dalam ibadah di bulan Sya'ban, maka ia akan menuai kesuksesan dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, kata nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, mungkin sudah enggak asing lagi di telinga kita. Dinamakan bulan Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir, karena pada bulan itu terpancar cabang-cabang kebaikan yang banyak. Menurut pendapat lain, kata Sya'ban berasal dari kata sya'ab, dibaca dengan fathah yang artinya jabr. Yajburullahu fihi kasral qulub, yang artinya pada malam itu Allah menghibur hati hamba-hambanya yang keruh. Para ulama menamakan bulan Sya'ban dengan beragam nama. Hal tersebut mengindikasikan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Syekh Abul Khair At-Taliqani menyebutkan ada 20 nama lain daripada bulan Sya'ban. Di antaranya malam nisfu Sya'ban disebut Lailatul Mubarakah, malam keberkahan. Lailatul Qismah, malam pembagian rezeki dan takdir. Lailatul Takfir, malam penghapus dosa. Lailatul Ijabah, malam doa yang diijabah. Lailatul Hayat, malam kehidupan. Lailatul Id Malaikah, malam hari raya para malaikat. Juga disebut Lailatul Syafa'ah, malam pertolongan. Lailatul Bara'ah, malam pembebasan. Lailatul Shaq, malam dokumentasi. Lailatul Jaizah, malam ganjaran. Lailatul Rujhan, malam keunggulan. Lailatul Ta'zim, malam keagungan. Dan juga Lailatul Ghufran, malam ampunan Allah Ta'ala. Ini sejarah bulan Sya'ban sangat berkesan sekali. Pada bulan Sya'ban terjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang gak boleh kita lupakan sepanjang masa. Yang pertama, peristiwa agung di bulan Sya'ban. Yang pertama, perintah pindah kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Ka'bah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang kedua, mukjizat Rasulullah, terbelahnya bulan, yang satu di bagian timur, yang satu di barat, itu terjadi di bulan Sya'ban. Dan juga sejarah selanjutnya yang ketiga, turunnya perintah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Al-Imam Abdurrahman As-Sapuri Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais bahwa kata Sya'ban itu singkatan dari shinnya yang berarti asyaraf, kemuliaan. Huruf kedua adalah ain, singkatan dari al-ulu yang artinya derajat yang tinggi.
Huruf ketiga ba, singkatan dari albir yang artinya kebaikan dan keberkahan. Huruf alif yang keempat artinya al-ulfah, kasih sayang. Dan huruf nun yang kelima, nun, singkatan dari an-nur yang artinya cahaya. Seakan-akan orang yang beribadah sebaik mungkin pada bulan Sya'ban, dia akan memperoleh 5 hadiah tersebut. Apalagi ibadah itu dilakukan pada malam puncak, yaitu malam nisfu Sya'ban, 5 hadiah tadi tentu akan lebih berlipat ganda. Dalil menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung memerintahkan kita. Jadi ada yang bertanya mana dalilnya? Dalilnya hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha." Apabila malam nisfu Sya'ban, pertengahan malam Sya'ban, malam 15, maka bangunlah kalian, hidupin malam itu dengan ibadah. Wasumu naharaha, dan berpuasalah kalian di siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha, sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban li ghurubis syamsi ila sama'id dunya, dari terbenamnya matahari ke langit dunia. Allah turun maksudnya adalah rahmatnya, keridhoannya, karunia-Nya. Allah turunin dari mula terbenamnya matahari maghrib, Allah turunin ke langit dunia. Fayaqulu, dan Allah berkata, alamin mustaghfirin li fa'aghfirullah, siapa yang mohon ampunan, saya ampunin dosa-dosanya. Ala mustarziqun fa'arzuqalah, siapa yang minta dikasih rezeki, bakal aneh kasih rezeki. Ala mubtalan fa'u'afiyah, siapa yang dapat ujian, maka saya berdoa kepada saya akan beri afiat kepadanya. Ala kada, siapa yang minta itu Allah bakal ijabah. Hatta yatlu al-fajru, sampai terbit fajar. Ya, jadi yang nggak sempat ngerjain ba'da maghrib bisa dilakukan pada malam-malam harinya. Ini keutamaan yang kita lakukan. Ternyata ajaran orang-orang tua kita, ulama-ulama kita memiliki dalil. Qumu lailaha, kalau malam nisfu Sya'ban jangan tidur, hidupkan malam itu dengan melakukan serangkaian ibadah. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, Al-Imam Ibnu Asakir, dan Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna da'watu, ada 5 malam di mana doa enggak bakal ditolak pada malam itu. Yang pertama, awwalu lailatin min Rajab, setiap tanggal 1 malam bulan Rajab, malam tanggal 1 bulan Rajab doa makbul. Yang kedua, walailatun nisfi min Sya'ban, setiap malam bertepatan dengan pertengahan bulan Sya'ban yang disebut lailah nisfi Sya'ban. Yang ketiga, walailatul jumu'ah, setiap malam Jumat makbul doa. Walailatul fitri, yang keempat malam Idul Fitri. Walailatun nahr, yang kelima adalah malam Idul Adha. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Su'abul Imam, Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, dan para elit muhaddisin lainnya. Nah, dalil-dalil nisfu Sya'ban, menghidupkan ibadah di malam nisfu Sya'ban, saya sudah kumpulkan dalil-dalilnya di sebuah kitab yang namanya Mawariduz Zam'an bi Ihya'i Lailatin Nisfi min Sya'ban, yang saya tulis sekitar tahun 2009. Kitab ini dicetak dan saya bagi-bagikan kepada para jamaah. Mengapa kita baca suratul Fatihah? Karena memang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi sebuah riwayat hadis, Al-Fatihah lima quri'at lahu, Fatihah itu dapat mengabulkan apa yang kita niatin saat membacanya.
Begitu juga kenapa surah Yasin, ya karena Yasin menjadi hatinya Quran. Dan orang Betawi serta orang lain ya umumnya majlis-majlis baca surah Yasin, dikata pendek kagak, dikata kebangetan panjang juga kagak. Jadi orang juga udah banyak yang apal surah Yasin. Jadi sangat bagus baca surah itu. Selain apal, padilanya sangat besar. Bahkan ada juga yang ada riwayat mengatakan Yasin 5 quri'at lahu. Ya, dengan membaca Yasin juga dapat menjadi wasilah qabulnya hajat waktu kita niatin baca itu. Ya, jadi keutamaan yang sangat banyak kita dapatkan. Ada juga yang kadang-kadang bawa air ya. Ya itu jangan diomelin, itu bukan bid'ah. Ya baca Yasin 3 kali balik, kalau nggak bawa air ente seret mau minta sama siapa. Nah itu kebiasaan yang saya lihat di Betawi ini sedari kecil. Ternyata memang semuanya amalia tersebut berdasarkan adanya dalil-dalil yang kuat. Makanya jangan apa disia-siain keutamaan besar yang ada di malam nisfu Sya'ban. Bagi orang yang nggak bisa baca Yasin atau mungkin baca Yasin kacamatanya ketinggalan dan belum hafal, dia jangan diem, apalagi si main HP, baca WA ya, lebih utama kita kerjain keutamaan yang besar, yaitu membaca surah Qul Huwallahu Ahad, suratul Ikhlas. Orang pada baca Yasin, kita baca suratul Ikhlas. Kalau emang masih hafal kita ikutin. Atau yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Quddus dalam kitab Kanzun Najwa was Surur fil adiyatil lati tasrahus sudur, pada malam nisfu Sya'ban juga dianjurkan untuk memperbanyak tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tasbih Nabi Yunus sebanyak 2375 kali, maka dia akan diberikan keamanan sampai tahun depan, perlindungan dari berbagai macam bala pada tahun depan. Nah itu ajak para jamaah rame-rame kumpul buat baca tasbih Nabi Yunus sejumlah 2370 bilangan kolektif ya, dikumpulin jamaah berapa kali baca, upayakan jumlahnya 2370 kali secara kolektif beramai-ramai ya. Mudah-mudahan ini yang jadi pedoman kita dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sedangkan sanad yang muttasil kepada Al-Imam Al-Habib Hasan bin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an Al-Fakir Haji Ridhi Dzulqarnain meriwayatkan dengan sanad yang muttasil sebagai berikut. Sanad pembacaan surah Yasin 3 kali sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Quddus dalam kitab Kanzun Najwa was Surur. Amalan tersebut dinisbahkan kepada Al-Habib Hasan ibn Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Saya sebutkan sanadnya. Saya Haji Ridhi Dzulqarnain Al-Batawi dari guru saya Al-Habib Ahmad bin Abi Bakar Al-Habsi. Beliau meriwayatkan dari bapaknya Al-Habib Abi Bakar bin Ahmad Al-Habsi. Beliau meriwayatkan dari Al-Habib Idrus bin Salim Al-Bar. Beliau meriwayatkan dari bapaknya Habib Salim bin Idrus Al-Bar. Beliau meriwayatkan dari guru beliau As-Sayyid Fadl bin Alawi bin Sahal Maulad Dawila, dari bapaknya Habib Alwi bin Muhammad bin Sahal Maulad Dawila, dari bapaknya lagi Al-Habib Muhammad. Habib Muhammad meriwayatkan dari bapaknya lagi Al-Habib Sahal Maulad Dawila, dari Al-Imam As-Sayyid Hasan bin Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Mudah-mudahan dengan adanya sanad yang bersambung ini, amalan yang kita baca mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita, munajat kita diijabah dan dikabul oleh Allah Ta'ala. Keinginan kita, cita-cita kita yang lama belum terkabul bakal Allah realisasikan. Barokah malam nisfu Sya'ban, barokah Al-Fatihah, barokah
daripada surah Yasin, semuanya diijabah, digampangin oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.